ribu, dijak Mesir. Maka Rasulullah SAW oleh Allah dihibur. Dengan apa? Dipersirkan. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Aqsa ilal Mustawa. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah. Perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa namanya apa? Isra. Terus naik ke atas namanya Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan pada suatu, Mi'raj itu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Selama perjalanan Rasul itu diberikan video digital oleh Allah. Selama perjalanan naik buluk, naik apa? Buluk itu binatang mana? Binatang Jatinegara. Binatang dari surga, tercipta dari cahaya. Ada yang tahu kecepatan cahaya berapa? Kecepatan cahaya nah kalau ini kita kasih kecepatan cahaya berapa? Yang tidak terbatas cuma satu, Mas, Allah. Yang lain terukur. Di dunia ini yang tidak terukur cuma satu. Apa itu? Allah. Udara ini zaman dulu tidak terukur. Hari ini dengan apa yang bisa melihat? Oh, hari ini udaranya 33 derajat Celcius, bisa gitu. Di sini ada sinyal apa enggak? Sekarang bisa. Oh, ada sinyal. Oh, di sana enggak ada sinyal. Sudah terukur. Kalau zaman dulu belum terukur. Rasulullah naik buluk dari cahaya. Kecepatan cahaya berapa? 299 juta 792.000 titik-titik per detik. Kalau dibulatkan menjadi 300.000 kilometer per detik. Kira-kira nanti kira-kira sampai mana? Ada nggak kira-kira kendaraan yang kecepatannya seperti itu? Agak ada. Padahal zaman itu kendaraan paling cepat itu namanya KUDA, dibaca jalan. Kuda itu kendaraan tercepat, lebih cepat dari kalau kan lu ya. Kalau kuda itu dari Mekah ke Masjidil Haram waktu itu dengan kondisi jalan saat itu butuh waktu 40 hari. Rasul bolak-balik sepenuh itu dari situ sudah naik ke atas. Pada saat Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul dilihatkan video digital. Hari ini bahasanya ya, video digital. Jadi video tanpa layar dan teknologinya sudah sangat jauh. Suatu saat mungkin dunia akan sampai situ. Melihat ada orang mukuli kepalanya sendiri, berdarah kepalanya, dilebar ke tiang, pakai batu mukulnya. Kira-kira sakit nggak? Kamu ingin seperti itu nggak? Yakin? Terus malaikat Jibril mirip-mirip sama Rasul, karena Rasul nangis. Kemudian Rasul bertanya, ya Jibril, man haula ya Jibril, tatazakkaru usul an salatil maktubah. Kata Jibril begitu. Malaikat Jibril itu siapa Jibril? Masa kepala dipukul-pukul sendiri sampai
gerak mengambil bertuturan, dipukul lagi, dibulatkan lagi, dipukul lagi sampai Rasul nangis melihat orang ini. Ternyata malaikat Jibril mengatakan, haula min umatika ya Muhammad, tataqallu rusuhum manis salatil maktubah. Iku yo umatmu mati. Itu umatmu ya Rasulullah. Umatku yang bagaimana wahai Jibril? Itu umatmu itu loh. Sing nek wektune salat engko ada adzan engko bolong tanggung lah. Sampai komat loba-loba syahadu la ilaha selesai engko diisi jam 12. Kemudian jam 1 temennya jam 1. Oh sila asik kok asik berapa nek sampai jam 2 jam sholat lagi bilangnya apa lagi? Oh sila setengah tujuh biasa sampai setengah 3 lagi tanggung sih bisa menang ya musik. Akhirnya wes bablas sholatnya. Ini siksanya seperti itu. Ada yang biasa tinggal sholat nggak? Ada. Nah, coba sekali-kali kamu itu buka pintu, terus kepalamu dijeduk sampai menolong. Sakit apa enggak? Kalau kira-kira sakit, kalau sampai pecah, bereweran darahnya, itu lebih sakit atau lebih tidak? Kepengen seperti itu enggak? Kalau tidak, ini berarti ayo kita laksanakan sholat berjamaah. Siap? Siap nggak? Siap, alhamdulillah. Nah, sesuk nek saya nanya guru agama, lu sholat jamaah ora? Jamaah di mana? Di belakang sekolah. Awas deh. Jamaah di musola bersama-sama. Jamaah itu menenangkan hati. Tatafaqalu ru'usuhum manis sholatil maktubah. Iku lo umatku Nabi Muhammad yang ketika ada panggilan adzan, beliau orang-orang itu menunda sholat sampai kemudian waktu sholatnya karena sholat itu sulit ya enggak? Kata bapak ibumu yang tani, sholat itu sulit. Kata pedagang yang enggak kotor kena belet juga sulit. Kata bapak ibu guru juga sulit ya bu. Kata pejabat itu juga sulit. Sulitnya jamaah nih. Iso mas. Susah ya jadi petani, bisa nggak? Ayo coba lihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara saya nggak begitu bagus mbak, dia kami. Suara prank suara saya begitu bagus. Susah dadi pejabat, sholat kadang telat, opo maneh wayahe rapat, sholat diundat opo maneh wayahe rapat, sholat diundat sholatullah salamullah bersama ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Besok suatu saat kamu tamat SMP, lanjut SMA, madrasah aliyah atau SMK, selesai kuliah, bekerja. Disitulah kamu akan merasakan betapa sulitnya melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau sekarang itu enak anak-anak semuanya, lagi bebel, ada guru kita yang peduli. Ayo mas, mbak, sholat ya. Ada orang-orang yang menyayangi kita di SMP PGRI ini yang sangat peduli sama anak. Ayo mas, sholat begitu.
Coba besok kalau kamu sudah di tempat kerja, ada nggak teman-temanmu yang peduli? Saya sudah melakukan survei. Ternyata nanti setelah kita keluar dari lembaga pendidikan, berjibaku dengan dunia kerja, baik petani, pedagang, pejabat, konglomerat, orang marah itu, semuanya sholat jamaah terasa berat, kecuali orang-orang yang imannya kuat. Karena mumpung kamu ada orang-orang yang menyayangi kamu, yang mendidik kamu, mengarahkan kamu di SMP PGRI Serpong ini, ayo ikuti kegiatan program sholat berjamaah. Siapa yang ingin sukses, Cung? Ayo, siapa yang ingin sukses? Ya majunya dulu, dibangun cepat sukses. Jangan terlalu tinggi, kenapa? Karena kamu sudah berkeringat, kamu nggak pakai masker. Semoga yang ingin sukses disukseskan oleh Allah dunia dan akhirat. Sukses menurut agama ini ada kuncinya. Sholat berjamaah. Karena kalau orang sholat berjamaah itu akan mendapatkan 5 keistimewaan. Berapa? Berapa, Mas? 5 keistimewaan orang yang menjaga sholat berjamaah. Hafal nggak? Hafal nggak 5 ini? Siapa lagi yang masih bayar? Dengarkan. Sopo wong ing reksa salat 5 waktune. Sopo wong ing reksa salat 5 waktune. Allah bakal reksa 5 perkarane. Allah bakal reksa 5 perkarane. Siji, Allah reksa marang pengupat jiwane. Siji, Allah reksa marang pengupat jiwane. Nomor loro ora den siksa ing kuburane. Nomor loro ora den siksa ing kuburane. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Nomor 3 nampa buku amal tangan tegene. Nomor 3 nampa buku amal tangan tegene. Nomor 4 waksirat kaya kilat umpamane. Nomor 4 waksirat kaya kilat umpamane. Nomor 5 lebu suwarga tanpa den hisab. Nomor 5 lebu suwarga tanpa den hisab. Mula sira aja wani tinggal sholat. Mula sira aja wani tinggal sholat. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Pertama, orang yang rajin jamaah, menjaga sholat 5 waktu dengan jemaah. Apa tadi?
Allah rekso pengupo jiwa nih. Tahu pengupo jiwa nggak? Tahu nggak mas pengupo jiwa? Ekonominya. Allah akan menjamin ekonominya. Maka kalau Anda ingin sukses, lancar rezekine, sekolah dimudahkan samune, sekolah dimudahkan bayare, sekolah dimudahkan transportasine, rajin sholat jamaah. Siap? Siap nggak? Siapa yang ingin jadi orang larat? Hah? Siapa yang ingin jadi orang sukses? Siap jamaah? Siap menjaga sholat 5 waktu? Semoga dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Roki. Malaikat siapa? Roki. Yang nyatet amal baik. Kalau yang nyatet amal buruk, kalau kamu lagi nggak memperhatikan bapak ibu guru, diajar kamu tarokib nanti nggak? Kata orang begini, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian Rokib Atid mencatat apa yang kita lakukan. Kemudian CCTV merekam apa yang kita lakukan. Jadi Allah tahu, malaikat mencatat, CCTV merekam. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, siap jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, orang yang rajin jamaah, dia akan dapat keistimewaan. Diberikan buku catatan amal dari tangan kan? Nih mbak, ngomong-ngomong nih, suatu hari besok kita akan meninggal. Buku catatan amal kita ditutup. Kemudian ketika mau yaumul hisab akan dihisab, Allah utus malaikat. Ayo dul, misalkan sini yang keren ya pak, syukur. Ayo mas syukur, mas syukur. Alamatnya mana? Jatinegara misalkan ya. Mas syukur Jatinegara. Ini ya. Jadi ya, rapotmu keren. Amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Dikasih buku catatan amal dari sebelah kanan, tanganmu menerima. Kamu calon ahli surga. Allahumma amin. Dipanggil lagi, hai sini. Datang. Kambunya biasa berbeda kan? Datangnya berbeda kan? Benar sih. Alamatnya dari kota Z. Ini kamu kok banyak merahnya ini. Dikasih melalui tangan kiri. Tangan kiri. Ini berarti calon ahli neraka. Tapi besok bisa naik surga. Ahli neraka tapi bukan penduduk permanen. Penduduk apa? Imigran. Aslinya penduduk surga tapi diimigrasikan ke neraka dulu. Untuk apa? Dicuci dosanya. Ada nggak kita yang nggak punya dosa? Kalau yang pegang aja dosanya lebih banyak dari kamu. Kenapa kamu belum lahir sudah punya dosa? Jadi kalau dikalkulasi dosanya banyak saya sama kamu. Umur kamu berapa sekarang? 12. Baliknya kan belum lama. Jadi dosanya masih sedikit. Tapi pahalanya juga masih sedikit. Yang terakhir dikasih buku catatan amal dari belakang. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Maka semoga kita termasuk umat yang tidak akan menyekutukan Allah. Allahumma amin. Kira-kira kamu milih tangan kanan, tangan kiri, atau tangan belakang? Tangan kanan. Kalau yang dari belakang bagaimana? Kalau yang dari belakang dia akan ada dari abadina bi asfali safilin. Dia akan menjadi penduduk permanen di dasar neraka. Itu baru petikan minyak goreng yang suhunya ada sekitar 100 derajat Celcius. Coba kalau suhunya 1000 derajat. Besi yang kayak gini biasanya itu kalau 800 derajat meleleh. Baja itu 900
kulitnya dewek mlebu neraka di atas 1000 derajat, kira-kira kayak apa? Kira-kira kayak apa, Mas? Masih berani ninggalin sholat? Halo? Masih berani ninggalin sholat? Oh enggak, alhamdulillah. Di sini, semoga di rumah nanti tetap seperti itu ya. Kalau bermain ingat Pak. Yang ketiga, orang yang rajin berjamaah ini tidak disiksa di kuburannya. Tahu kuburan? Sudah pernah masuk kuburan malam hari belum? Belum. Enggak, sudah pernah masuk kuburan malam hari? Sudah. Sudah pernah dikat masuk kuburan? Tidur di ruang yang sangat sempit, kamare lampunya dipetengi. Pernah belum? Turu petengan di detak kabutan Grandong. Tidur petengan. Karena hobinya nonton film horor. Pernah lihat film horor? Iya, hantu itu yang sekarang tidak ada lagi di kebun beringin, tidak lagi di kuburan, tidak lagi di kebun besar. Karena apa? Hantunya masuk HP semua. Jadi para hantu-hantu di sekitar kita itu nganggur sekarang. Karena pada masuk HP, kalah sama konten kreator. Nah itu dimakan kamu sendirian, disiksa, bayangkan. Tapi kalau rajin jamaah, tidak disiksa di kuburan. Siapa yang ingin? Nggak ingin disiksa di kuburan? Semoga dikabulkan Allah. Besok ada program sholat jamaah, ada perintah jamaah, gas. Boleh ya? Jamaah, ayo. Alat bubuk, kayak mutar. Malaikat kembar nakir. Kamu tahu nggak? Malaikat kembar nakir itu kalau bersuara kepada orang yang akan disiksa itu seperti petir yang paling keras yang pernah ada di muka bumi ini. Kira-kira telingamu kayak apa? Pecah gendang telinga kita. Buka itu. Siapa Tuhanmu? Siapamu? Kamu pernah dibentak preman nggak? Pernah. Dibentak gurunya yang paling berdiri pernah nggak? Rasanya gimana? Selama basah. Guru kita itu sepaling galaknya, guru kita itu paling lemah lembut dibanding orang di luar sana. Karena apapun yang dilakukan guru pasti itu tujuannya baik. Sehingga guru ngapain aja sama kamu gak boleh. Kamu itu membenci guru. Jewere guru mas, kamu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mugo setan enggak kamu. Tanya sama guru kalau kamu percaya. Nah, pokoknya guru ke bokongmu. Bocah memangku sambil mugo setan hilang jadi bocah sing sukses. Gitu. Maka kamu nggak boleh marah, apalagi membenci guru siapa pun tidak boleh. Nanti mudah kewalat sama guru. Walik. Kamu tahu nggak horor itu dari bahasa apa mas? Iya, horor itu bahasa apa? Horor itu ternyata bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu menipu, tipuan. Al-horor itu tipuan. Maka film horor film tipuan. Yang keempat, naik Siratal Mustaqim, jembatan yang ceritanya rambut 7 dibelah 7. Kira-kira kecilnya seberapa? Rambutnya kan kecil ya. Dibelah 7 jadi jembatan. Tajamnya melebihi senjata yang paling tajam di muka bumi. Kira-kira gimana? Bawahnya itu neraka. Panjangnya itu 3000 perjalanan kaki. 3000 tahun perjalanan kaki. Jadi kan aku biasa itu manjat 1000 tahun, landai 1 tahun, temurun 1000 tahun. Jadi 3000 tahun. Sudah pernah jalan 3000 tahun? Kalau di Pramuka paling lama berapa jam? 3 jam. Baru gue gempor dong. 3000 tahun. Tapi jika kita rajin jamaah,
Lewat itu kalbal kilati, seperti kilat yang menyambar, seperti cahaya tadi. Berapa dari kecepatan cahaya? Baik, 299 juta meter per detik. Yang sejam kira-kira kan dilempar sekitar itu kecepatan kita, kecepatan kita. Besok diomil akhir nek jamaah nyarat. Kalau jamaah nyarat, kepengen bisa kecepatannya melebihi Valentino Rossi, Mark Marquez, Francisco Bagnaia. Itu belum ada apa-apanya sama orang yang rajin jamaah besok diomil akhir. Allahumma. Yang terakhir masuk surga tidak dihisab. Tidak dihisab. Kamu pernah antri sesuatu nggak, Mas? Antri apa yang paling bosan menurut kamu? Antri apa? Antri tunggu apa? Tunggu jajan. Di lapangan atau di tempat di ruangan? Di ruangan. Antrinya ada 100 orang, 1000 orang, 500 orang, 4 kurang dari 100 orang. 100 embok. Ada yang pernah antri melebihi 200 orang, 500 ya? Pernah? Ini baru kita. Padahal besok yaumil hisab sana mau masuk surga, antriannya itu min bani Adam, min nabila Adam ila akhir zaman. Dari Nabi Adam diciptakan, min Nabi Adam ila akhir zaman, sampai dunia ini digulung oleh Allah alias kiam. Kira-kira antrinya berapa? Antrinya seberapa kira-kira? 2 sekali. Nah, kita jamaahnya rajin, nggak perlu antri khusus. Jamaah mana buktinya? Ini sama Rocky di sana. Ini loh, siswa sama bagian saya mau ini. Rajin jamaah. Masuk. Kecepatan itu cahaya. Sana sudah. Allahumma. Ini. Siap jamaah. Semoga besok rajin jamaah semua. Allahumma. Dan yang luar biasa terkait adab jamaah ini, jamaah itu melahirkan adab yang luar biasa. Boleh nggak jamaah imamnya ruku, kamu itu sujud? Tidak boleh. Imamnya tidak, kamu malah tetap berdiri saja. Aku nggak suka sama imam itu karena aku nggak nurut. Itu sholatnya apa? Mau tidak mau, kalau ingin sah imamnya ruku ikut, iktidal ikut, tidak sujud ikut, tidak boleh ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun jamaahnya tanpa sholat berjamaah itu mendidik karakter yang luar biasa. Kalau mau usul juga ada teknisnya. Sholat zuhur baru 3 rakaat, kok imamnya lupa tahiyat. Kan kita harus ingatkan nih. Yang laki-laki bilang apa? Subhan. Enggak terus, imam, kamu salah begitu sholatnya. Berdiri belum sah tasawuf. Sholat mubah. Yang perempuan itu ucap apa? Lakukan apa kalau imamnya lupa? Tepuk. Ucap pertama dari tangan kanan. Ketiga, tidak bisa di buburnya. Keempat, masuk jembatan Siratal Mustaqim seperti cahaya. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Mbak siapa namanya? Mbak Anita. Mbak Bella. Silakan Mbak Bella maju, Mbak Bella. Nah, ternyata ini jadi bagiannya Mbak Bella. Sini Mbak. Semoga bermanfaat ya. Nah, salam untuk orang tuanya. Kalau tangan untuk Mbak Bella. Ini hikmahnya memperhatikan dan mencatat. Maka ada istilah orang bilang, kalau ingin sukses, catat apa yang kamu dengar apa yang kamu catat.
kamu dengar, kemudian hafalkan, kemudian tulis ulang. Kamu akan jadi orang hebat. Ada orang berbicara, kamu dengarkan, kamu hafalin, kamu tulis ulang. Kamu akan jadi orang hebat seperti itu. Sudah melakukan itu belum? Belum. Semoga besok seperti itu. Anak-anakku semuanya, sekali lagi yang terakhir ini, sholat itu melatih akhlak yang luar biasa. Semoga dengan berjamaah nanti, harapan cita-cita besar Bapak Ibu guru kita semuanya menjadikan siswa SMP PGRI 1 Sempor beradab, dan adab itu adalah kunci kesuksesan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan memberi info, Ibu Bapak, kemarin ada alumni sini yang sekolah di SMK kita baru menyumbangkan medali emas tingkat provinsi di cabang silat. Di cabang silat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga kami akan semakin amanah mendidik putra putri kita untuk jadi orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang terasah potensinya sehingga menjadi orang-orang hebat kelak di kemudian hari. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada pihak SMP PGRI Sempor, semua siswa SMP PGRI Sempor yang melanjutkan sekolah di SMK Fatimah Gombong, kami berikan apresiasi beasiswa 1 semester. 1 semester. Itu tanpa prestasi, Bu. Kalau prestasi nanti lebih. Misalkan ada yang pernah ikut lomba nyanyi juara 1 di Kebumen, sekolah di Fatimah Gombong, gratis SPP 3 tahun. Pernah juara 2, saya pernah futsal Pak, juara 2 tingkat kabupaten, gratis 2 tahun dan seterusnya. Kalau yang mohon maaf sekali, kalau ada yang putra kiai itu juga kita ada beasiswa. Yang rumahnya jauh di Fatimah Gombong ada pesantrennya gratis, pesantrennya itu komunitas bahasa Inggris dan komunitas bahasa Arab. Kemarin alhamdulillah kita baru dapatkan 4 medali emas bahasa Inggris dalam waktu November-Desember. 4 medali emas tingkat nasional bahasa Inggris. Dan alhamdulillah di semester 1 kemarin mengumpulkan 46 medali dari tingkat kecamatan, kabupaten, kebu, provinsi, DIY Jogja sampai dengan tingkat nasional. Kemudian di kami itu ada sekolah binaan atlet yang berupa hobi voli, ada sekolah voli. Yang hobi tenis meja, ada sekolah tenis meja. Yang hobi bahasa Inggris ada conversation bahasa Inggris namanya META, Maligo English Trainer Academy. Kemudian yang suka ngaji mau bahasa Arab, kita juga ada bahasa Arab. Yang mau kerja di Jepang, di tempat kita ada kelas Jepang. Yang mau kerja Korea, di kelas kita ada kelas Korea. Dan itu tanpa tambahan biaya pendidikan yang lain. Semoga nanti anak-anak SMP PGRI ada yang ikut ke sana, kemudian kita berproses bersama menuju generasi yang soleh dan soleha, sukses dunia dan sukses akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina rasulillah ajma'in wa bika fil mazidah ya rabbal alamin kama yarda li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqabbal lana biha jami'al hajat wa tutahhiru biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jami'a talamizi SMP PGRI Sempor Allahumma ij'al waj'al liman nadiyin fi jami'ul syekh wa sahibul li jami'ul umuri min umuri dunia wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar seluruh keluarga besar SMP PGRI Sempor ya Allah
Engkau jadikan generasi yang sukses dunia dan sukses akhirat ya Allah. Mudahkan seluruh urusan mereka ya Allah, urusan guru-guru SMPPKRI Isengkor, urusan seluruh keluarga besar Civitas Akademika SMPPKRI Isengkor ya Allah, urusan ekonomi mereka ya Allah, urusan pendidikan mereka ya Allah, urusan akhlak mereka ya Allah, urusan keluarga mereka ya Allah, urusan ibadah mereka ya Allah, semua Engkau mudahkan ya Allah. Dan tidak ada kemudahan jika Engkau menghendaki sulit, dan tidak ada kesulitan jika Engkau menghendaki mudah ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma anzil rahmah was-sakinah wal barakah wal maghfirah ala jami'i ahli madrasah SMPPKRI 1 Sengkor ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, ketenangan-Mu ya Allah, keberkahan-Mu ya Allah, maghfirah-Mu ya Allah kepada seluruh keluarga besar SMPPKRI 1 Sengkor. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.